Jadi ayat 23 ini ingin menerangkan tentang ada orang-orang yang ingkar terhadap Islam. Bukan sekedar ingkar. Kalau nggak sepakat oleh Quran dihargai. La ikraha fiddin. Tapi dengan argumentasi. Tapi kalau Anda nggak sepakat tapi menuduh. Kan? Jadi persoalan. Ini yang dimaksudkan. Jadi Quran seakan memberikan isyarat kepada kita. Ada orang yang tidak berislam. Tapi berusaha menuduh Islam. Dan berusaha mencari-cari celah untuk menjatuhkan Islam dengan menyoal Al-Quran. Jelas? Dan yang kedua akan ada orang munafik mengaku muslim. Ini yang paling bahaya. Karena ketika berdialog dia akan mengatakan begini, saya juga pernah pesantren. Saya muslim juga. Ya, saya juga doktor kok. Saya profesor. Tuh, mau bilang apa? Ya, iya betul. Anda lulus pesantren, saya nggak bantah. Anda dokter betul, saya nggak bantah. Anda profesor betul, saya nggak bantah. Cuma kata Quran, Anda munafik. Gak boleh dipotong ya. Ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini kan gambaran di sini. Ya, awas hati-hati tuh. Saya suka sebel nemukan video tuh. Merujak orang ini gitu. Kok merujak orang gitu kan? Nggak pernah saya begitu ya. Jangan berlebihan tuh yang bikin konten-konten tuh ya. Hati-hati tuh. Dihisab loh. Awas hati-hati. Dihisab. Paham ya? Nah, jadi hati-hati. Ayat ini menemukan demikian. Nah kemudian wa iyyahum yukhatabu bihadhil ayat, dan ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada mereka. Kemudian udaraba'ahum yu'na biha qala Allah jalla thana'uhu wa in kuntum ayyuhal musyrikun minal arabi wal kuffar min ahli alkitabaini fi syakkin wa huwa raib mimma nazzalna ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nuri wal burhani wa ayatil furqani annahu min 'indi wa annal ladzi anzaltuhu ilayhi falam tu'minu bihi wa lam tusaddiquhu fima yaqul fa'tu bihujjatin tadfa' hujjatah. Allahu akbar. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, kata Abu Ja'far rahimahullah, hei para orang-orang yang musyrik, hei orang-orang yang ingkar, hei orang-orang yang munafik, ya kan? Kalau kalian mengingkari apa yang telah aku turunkan berupa wahyu kepada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya bukan hanya isi bacaan, kata Allah ada nur, cahaya. Hati-hati, ada burhan, penjaga dari segala keburukan. Jadi Quran itu kalau kita sudah dekat dengan Quran, itu insya Allah akan terjaga dari keburukan. Sekalipun belum hafal, rajin baca aja. Rajin baca. Sehari baca, insya Allah itu akan terjaga dari keburukan. Karena burhan itu tidak pernah ditampilkan dalam Al-Quran kecuali salah satu maknanya penjaga dari keburukan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh salah satu perempuan, istri dari pejabat, nanti indah, masya Allah. Semua akan terang pada waktunya, ya. Ketika masuk surat Yusuf, yang saya maksudkan surat Yusuf ya, jangan dibawa-bawa kemana-mana, jangan dipotong nih, awas nih. Semua akan terang pada saat menerangkan surat Yusuf, ya. Pada waktunya. Jadi kisah Yusuf itu diantara ayat yang disebut oleh Quran ahsanul qasas, karena ketika dibaca, dibahas itu indah sekali dan nikmat gitu mengkajinya itu. Makanya di Timur Tengah pun gak akan ada orang bosan mengaji surat Yusuf itu. Salah satunya ini contoh. Kalau Bapak Ibu dengar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dikerjakan oleh siapa? Pada umumnya laki-laki kan? Suami. Tapi Al-Quran mengungkap boleh jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang inisiatornya justru perempuan. Hati-hati. Di kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi, kata Quran, oleh laki-laki, suami atau ayah terhadap istri atau anak, bisa terjadi karena sebab istri, perempuan. Apa di antara contohnya? Imra'atul Aziz. Nggak disebutkan siapa namanya. Memang Israiliyat sebagian mengatakan Zulaikha. Ya, tapi Quran nggak menyebut nama. Kalau nggak disebutkan namanya di Quran, disebutkan inisialnya, maka Quran ingin memberikan gambaran ini terjadi bukan karena nama orangnya, karena keadaan yang melekat pada dirinya. Apa keadaan pada waktu itu? Imra'atil Aziz, istri pembesar. Hati-hati kalau jadi istri pejabat, apapun jabatannya, karena jabatan yang melekat itu bisa mendorong terjadinya sesuatu.
Apa di antara yang terjadi itu? Ternyata, ini surat Yusuf ya. Ini surat Yusuf nih. Surat Yusuf. Ya. Al-Aziz itu kan pembesar. Ya, Aziz itu yang dihormati, diagungkan. Jadi ada yang mengartikan macam-macam. Ada yang mengartikan panglima. Ya, ada yang mengartikan komandan. Ada yang mengartikan perdana menteri. Yang penting punya jabatan. Jabatan yang terhormat yang dengan itu diagungkan. Ya, ya entah misalnya sekarang jadi kepala divisi atau misalnya kepala bagian atau komandan tertentu. Mungkin atau juga di hati-hati di jabatan perusahaan. Di perusahaan bisa jadi bos. Maaf ya, kalau Anda jadi bos, sekretarisnya laki-laki perempuan? Perempuan. Ya kan? Ini kebalik. Wa imra'atul aziz, dan istri pejabat. Di surat Yusuf kan jelas. Suaminya sedang keluar, istrinya melihat Yusuf kan orang luar. Ya kan? Ada di rumah dan telah beranjak dewasa, lama di situ. Awal-awal kan dianggap anak. Ya kan? Nabi Yusuf tuh awal-awal kan dianggap anak kan? Ya, ini anak kita, ini dirawat dan sebagainya. Lama-lama jadi suka. Lama-lama ya kalau cinta itu biasanya bening, ya kalau suka itu bermasalah gitu kan. Nah, ketika suka terjadilah sesuatu. Apa yang terjadi? Berusaha kan? Ya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin didapatkan dari Yusuf. Artinya tindakan yang tidak baik. Ketika suaminya sedang keluar, dia mengkondisikan di rumah supaya mendapatkan hubungan dengan Yusuf alaihissalam, dan itu direncanakan dengan sangat luar biasa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat hayta lak, pintu ditutup pelan-pelan. Ghallaqa itu pelan-pelan. Ini menunjukkan pintunya bukan cuma satu. Ya, pengawal suruh keluar dulu semua. Tutup satu-satu, gembok dikunci pelan-pelan. Celaka kalau ketahuan, kan? Ditutup rapat. Ya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimat Qur'annya. Walaqad hammat bih. Ayo yang belajar tajwid, tahsin, qiraat, perhatikan cara bacanya ya. Ya, ini ada beberapa yang secara tajwid benar, tapi wakaf dan ibtidaknya sering saya koreksi kalau saya jadi lajnah tahkim atau juri gitu kan, atau sedang menguji, itu saya selalu coba bacakan dengan ayat ini. Walaqad hammat bih, berhenti di sini. Wa hamma biha laula arra'a burhan rabbih, berhenti di sini. Itu yang tepat. Secara makna, bukan hanya secara tajwid. Kadang ada yang baca begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Secara wakaf mungkin benar, secara tajwid bacaan mungkin benar, tapi secara makna kurang tepat. Walaqad hammat bih, dan istri pembesar itu sangat tertarik kepada Yusuf sehingga mengajak Yusuf untuk berhubungan. Selingkuh lah bahasa sekarang gitu. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Ini penjelasannya. Wa hamma biha, dan bisa terjadi Yusuf manusiawi bisa terjadi akan senang mengikuti ajakan itu istri pembesar itu. Laula arra'a burhana rabbi, kalau tidak mendapatkan burhan dari Rabbnya. Karena beliau itu nabi dan rasul, maka punya sifat maksum, terjaga. Terjaga dari itu karena maksum. Tapi kan saya, Anda, kita tidak maksum. Saya tanya pada Anda ya, kalau Anda laki-laki berada di satu ruangan dengan perempuan yang cantiknya 100%. Hah? Ya orang kan katakan kalau cantik relatif, kalau jelek mutlak gitu kan. Kata orang kan. Kata orang, tapi saya katakan cantiknya 100% lah. Biar nggak ada tafsir lagi. Ya. Dan dia merayu Anda dan nggak ada orang lain. Secara naluriah, Anda sambut nggak? Hah? Ya, pura-pura. Naluriah tertarik nggak Anda? Nggak ada orang di kamar berdua cantiknya 100%. Ayo mas, kapan lagi? Gitu kan? Coba. Mumpung gak ada orang, gitu kan? Mungkin gak Anda mengatakan saat itu, tapi kan ada Allah. Ayo, tuh. Ini wajah-wajah gak yakin, Bu. Hafalannya setengah-setengah tadi kan. Nah,
kalimat yang terakhir itu, tapi kan ada Allah. Itu nggak mungkin muncul kalau nggak ada burhan. Itu nanti akan menghunjam hati kita. Jangan lakukan. Gertak di jiwa kita itu. Ya. Itu yang menjadikan di antara orang mulia. Cobalah baca kisah-kisah orang saleh. Pernah kejadian setelah itu digoda. Ada seorang tuan rumah bawa dia ke dalam. Digoda. Kalau enggak saya teriak kamu akan perkosa saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Iya boleh sebentar. Tapi aku kan mandi dulu. Enggak enak kalau begini. Masuklah dia ke toilet. Dia lumuri badannya dengan kotoran. Ketika keluar, maka si perempuan itu merasa jijik, mengusir dia langsung pergi. Ya, maka dia bersyukur kepada Allah setelah itu, ya Allah. Ya, aku bersyukur kepadamu yang memberikan kepadaku petunjuk untuk melumuri dengan kotoran. Maka orang ini setelah itu meninggal dunia dan di tubuhnya keluar bau harum sebagai ganti dari kotorannya. Sampai wafatnya. Ini kisah viral. Ini kisah nyata. Makanya baca tuh yang nyata-nyata. Oh, anak sekarang kok bacanya dongeng gitu kan, yang fiktif-fiktif. Baca yang nyata-nyata banyak kok. Kalau yang asli kenapa baca yang fiktif gitu kan? Ya, itu yang kita harus banyakin gitu. Nah ini burhan itu nah Quran itu disebutnya burhan. An-nur wal burhan. Cahaya yang menghilangkan kegelapan. Gelap itu kan banyak maknanya. Gelap itu bisa dosa. Gelap itu bisa kalut. Sedang gelisah, sedang kalut. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Tenang. Ketika maksiat ada burhan terjaga. Itulah Quran. Makanya Allah nggak ridha Quran dituduh. Allah tidak ridha Quran dituduh. Ya, kata Allah, hei kalau kamu mau duduk Quran itu bukan cuma bacaan. Kalau kamu bikin puisi itu cuma bacaan aja. Puisi kamu tuh cuma bacaan, nggak ada maknanya, nggak ada karyanya. Ya, burung terbang dibikin puisi, apa maknanya? Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri ladhul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tajummuni ghazayyilun uqayqali qataftuhu min wajhatin fil hadar rajuli faqala la 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 faqad qada muharwini wal walad wali ya wailali faqultu la tuwal wili fabayyinun lu'ali qalat tauhina kadza in hadhidul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Apa artinya? Enggak ada maknanya. Cuman pengen nerangin ada burung bulbul lompat-lompat di atas pohon. Itu aja. Kata-kata kalian tuh gak ada maknanya. Terus kalian ingin menuduh Quran yang sangat lengkap maknanya. Lengkap manfaatnya, utama keistimewaannya. Dan kalian tuduh serta rendahkan Nabi yang sangat aku kasihi. Nabi terbaik yang lahir untuk umat manusia. Makanya Allah marah. Kalau kalian merasa demikian, kata Allah, datangkan buktinya, bikin yang seperti itu. Jangan nuduh sembarangan. Kalau kalian tidak taubat, ancaman nerakanya tinggi. Nah itu ayat yang turun ya kepada orang-orang yang dikhitab di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan tadi itu burhan. Saya katakan burhan ingin menunjukkan bahwa burhan itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Jelas sampai sini? Dan kalau ada orang salah, terjebak dalam keburukan, bukan direndah-rendahkan. Dibimbing untuk jadi baik. Saya kadang suka heran juga gitu ya. Memang ada orang salah. Kesalahannya banyak. Tapi kalau dia masih hidup, bantu dia tobat. Bukan dihujat. Mohon maaf ya dengan kalimat ini. Karena saya kan ulama. Gak bisa gitu berkata-kata demikian itu. Ya, jadi bukan kita sibuk untuk menghujat. Bantu. Supaya bertobat. Bagaimana bertobat itu? Tobat itu kembali kepada jalan yang benar. Bantu dia menerangkan kesalahannya secara benar. Bantu dia mengakuinya dengan benar. Mampu dia meniti jalan dengan benar. Mampu meminta maaf dengan cara yang benar. Mampu berjanji untuk mengoreksi kesalahan sehingga menjadi pribadi yang benar. Sehingga kita banyak diuntungkan. Kesalahannya terbuka, dosa-dosanya terampuni, yang kurang bisa diperbaiki, yang salah kemudian juga diperbaiki, dihukum sesuai dengan kesalahan, dan untungnya dia tobat menjadi yang baik. Terus apa untungnya dengan menjelekan orang, menghujat orang? Apa untungnya? Tidak ada. Kesenangan, kepuasan. Puas menghujat orang. Untuk apa? Kalau mau dihujat, yang dihujat itu keburukan perbuatannya. Bukan orangnya. Perbuatannya yang dicela. Penipuannya yang dicela. Ya? Apa lagi? Korupsinya yang dicela. Judinya yang dicela, pencuriannya, pembunuhannya yang dicela. Itu yang dicela.
Supaya perbuatan itu dianggap buruk. Ketika dianggap buruk, ditinggalkan. Makanya dulu perilaku yang buruk itu dilekatkan kalimat-kalimat yang buruk pula. Nggak diperbagus. Dulu, maaf ibu ya, perempuan yang keluar malam kan kata-katanya langsung kotor. Laki-lakinya juga begitu. Pezina. Bahkan petugas Belanda pun, ya kalau ada orang yang berbuat zina, di prajuritnya sendiri, itu dibawa ke halaman luas, dicoreng tuh, itu hidungnya pakai arang, sehingga kelihatan belang. Maka disebut hidung belang. Asalnya dari situ. Baca sejarah yang betul. Ya, dicoret hidungnya disebut hidung belang. Setelah itu dirajam. Ya, dilemparin tuh semua. Menunjukkan perbuatan ini kotor. Dulu tuh masih seperti itu. Sekarang dibagusin. Kupu-kupu malam. Koruptor. Udah disebut maling. Itu kan? Ya, pencuri misalnya. Itu kan? Jangan dihalus-halusin. Pezina, sebut pezina. Udah, jangan dibagus-bagusin. Transgender ini apa? Enggak usah. Dukun ya dukun, udah. Pemegang remote langit nih. Udah apa lagi? Udah enggak usah. Dan kita doakan, bimbing doakan. Tapi jangan dibikin bagus. Orang pintar. Karena yang datang bodoh gitu kan. Ya kan? Yang datang bodoh. Paranormal yang datang tidak normal. Kalau normal nggak akan mungkin datang. Makanya disebut paranormal. Kalau yang datang tidak normal. Jelas? Aduh, ini ada-ada aja ya. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua ya. Ya. Kalau ngaji aja, nggak usah nyindir-nyindir orang lain ya. Tapi kalau tersindir atau merasa, ya maka diperbaiki. Ya, saya pernah sebut nama tidak? Tidak. Dan memang tidak perlu menyebut nama, karena memang bukan ditujukan untuk nama-nama tertentu. Kita tuh kalau berdakwah, dakwah saja sampaikan risalah. Kalau memang ada yang merasakan itu hadir dalam dirinya, kalau baik pertahankan, kalau kurang baik perbaiki. Kalau tetap tidak baik, bantu oleh kita dengan doa supaya jadi baik. Paham sampai sini?